Amin, amin, dan amin. Ya, kita mau dengar firman Tuhan dulu sebentar ya. Nanti didoain lagi ya. Pinginnya juga doain semua gitu loh ya. Cepat selesai, tapi waktunya kita harus dengar firman Tuhan. Ya. Yang lalu-lalu saya sampaikan, Tuhan sudah berikan kunci, jalan untuk ada perubahan dalam hidup kita. Ya. Bahkan Tuhan sudah perlihatkan dari Abraham. Kejadian 26, ya kan? Di mana ada bahaya kelaparan, ada kesulitan, sama kesesakan seperti saat ini yang kita alami di dunia. Tetapi ketika Ishak mau pergi meninggalkan tempatnya, ya mau pindah tempat, Tuhan katakan, jangan pergi, tinggal aja diam. Tinggal diam dalam hadiratku. Lakukan sesuai dengan kehendakku, sesuai petunjukku. Dan Tuhan katakan, kalau engkau melakukan sesuai petunjukku, maka aku yang memelihara hidupmu. Aku yang membuat jalan terbuka. Ya, penyertaanku ada dalam hidupmu. Sama seperti bapamu Abraham. Karena dia dengarkan firmanku. Dan dia melakukan kewajibannya dengan benar. Yaitu dia melakukan perintahku dan ketetapanku dan hukumku. Maka berkatku tercurah dalam hidup Abraham. Dan hari ini juga berkat Tuhan tercurah dalam hidup Ishak. Dan yakin dan percaya hari ini juga berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah dalam hidup kalian semuanya. Berkemenangan dan berkelimpahan. Semua pasti mau hidupnya berkemenangan. Semua pasti mau hidupnya berkelimpahan, betul? Enggak ada orang yang mau hidupnya susah terus, enggak ada. Dan firman Tuhan tidak pernah berkata, Tuhan datang untuk memberikan penderitaan, untuk memberikan kesuksesan kepada kita, kemiskinan, kemelaratan. Enggak. Tuhan, firman Tuhan selalu berkata, aku datang memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar. Tadi malam, bukan tadi malam, hari Kamis malam, ya, waktu kita pujian penyembahan, malam terakhir sebelum doa penutup, Tuhan perlihatkan dengan jelas. Ada Raja Herodes, raja yang bertahta di kerajaannya, di kursi tatanya, dan panglima tentaranya. Dan ketika ada bayi Yesus lahir, ya, dari Yesus lahir, maka Raja Herodes mengerahkan semua tentaranya untuk mencari bayi Yesus dan mau membunuh bayi Yesus. Ya, tetapi malaikat menyelamatkan. Di mana malaikat berkata kepada Yusuf, bawa bayi ini. Ya, sehingga Yesus selamat. Bayi Yesus selamat dari pembunuhan yang dirancangkan oleh Herodes. Herodes adalah lambang iblis yang selalu mau membunuh bayi-bayi rohani, ya, dalam hidup orang benar. Nah, setelah Yesus terluput dari rencana pembunuhan Herodes, Yesus mulai bertumbuh menjadi besar. Ya, ketika Yesus menjadi besar dengan berjalannya waktu sampai Yesus dibaptis dan Yesus sampai berpuasa. Dan ketika Yesus berpuasa, sekali lagi iblis datang ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam diri Yesus. Yaitu iblis mencoba Yesus di Matius 4 ayat 8 sampai 11, di mana iblis datang untuk membujuk Yesus. Ya. Matius 4 ayat 8 sampai 11, yang pernah baca Alkitab pasti tahu. Percobaan di padang gurun. Ayat 8. Ya. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, sekali lagi, Yesus memenangkan
pertandingan ini, ya, tidak sampai terkecoh oleh tipu daya iblis yang akan memberikan seisi dunia ini, tetapi dia tetap berpegang teguh pada kebenaran Tuhan. Nah, karena nggak ada salahnya, ya, Yesus mulai berjalan, mulai menyampaikan kabar berita kerajaan sorga, dan mulai memberikan keajaiban mujizat terjadi. Orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu berkata-kata, orang tuli mendengar, bahkan orang sakit kusta sembuh, bahkan orang kerasukan setan juga sembuh. Ya, setannya lari. Bahkan Lazarus yang sudah mati, yang sudah masuk kubur, itu pun bisa dibangkitkan, hidup kembali. Yesus selama hidupnya melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapaknya di sorga. Dia melakukan tanda-tanda heran. Dia melakukan dan melayani dengan kasih. Ya, tidak ada mobil waktu itu, jalan kaki. Tetapi Yesus melayani dengan kasih. Dan semua Yesus lakukan semua dengan kasih, tanpa dibayar. Dia melakukan semuanya dengan kasih, mujizat terjadi. Dan ketika Yesus semakin melakukan dengan kasih, banyak orang mulai iri hati. Orang Farisi, orang Saduki, semua iri hati melihat apa yang Yesus kerjakan. Dan mereka berusaha membunuh Yesus dengan mencari kesalahan Yesus, karena nggak didapati kesalahannya. Maka titik klimaksnya memang harus terjadi. Yesus disalibkan dan mati di kayu salib. Saudara tahu, ketika Yesus mati di kayu salib, kenapa hal itu harus terjadi? Karena itu memang harus terjadi. Karena Yesus harus menjadi korban untuk memberikan keselamatan kepada saudara semua, kepada manusia ciptaan Tuhan. Ya, Yesus mati di kayu salib. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, benar-benar saat Yesus mengembuskan napasnya yang terakhir, langit menjadi gelap. Tidak cuma langit menjadi gelap, tetapi ada keajaiban mujizat kembali terjadi. Yaitu di mana ketika Yesus mati di kayu salib, langit menjadi gelap, kubur-kubur menjadi terbuka. Siapa yang tahu ayatnya? Matius 27 ayat 50. Ya. Ayat 50 sampai 54. Kita kembali lagi ya. Yesus berseru, ayat 50. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, ada keajaiban mujizat terjadi. Sehingga semua tentara berkata, memang dia benar-benar anak Allah. Dan semua pada takut akan kejadian yang terjadi. Ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi ini. Ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Saudara, ketika Yesus mati dikubur, ya, Yesus sudah mati, Yesus sudah dikubur. 3 hari kemudian, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah Yesus bangkit dari kuburnya. Saudara bisa baca Matius 28 ayat 1 sampai 10. Tapi kita baca yang ayat 6 ya supaya enggak kelamaan. Di mana
Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Ternyata Yesus itu sudah nggak ada, Yesus sudah bangkit, saudara. Sesuai dengan sabda Tuhan. Janji Tuhan 3 hari kemudian, Yesus bangkit. Dan ketika Yesus bangkit, ada kebangkitan, ada kehidupan yang berkemenangan, ada kehidupan yang baru. Dan Tuhan itu sangat-sangat mengasihi saudara dan saya yang ada di tempat ini. Ketika Yesus bangkit, ketika Yesus berkemenangan, ketika ada kehidupan baru, maka firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 6. Tuhan berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, hari ini kenapa Tuhan perlihatkan dari Yesus lahir, mau dibunuh, sampai Yesus sudah berbuat baik, melakukan keajaiban mujizat terjadi, banyak menolong orang, ya, selalu menabur kebaikan, menabur kasih, mujizat terjadi, 2 ikan 5 roti menjadi makan 5.000 orang kenyang, belum kelebihannya. Mujizat selalu mujizat terjadi, tetapi membuat banyak orang Farisi dan Saduki iri hati. Bahkan ingin sekali mencelakakan, mau membunuh Yesus. Dan akhirnya terjadilah pembunuhan terjadi, mati di kayu salib. Ingat, di balik semua yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah. Di balik kematian Yesus di kayu salib, ada jalan terbuka bagi engkau, di mana engkau terluput dari kebinasaan kekal, terluput dari neraka kekal, dan engkau mendapatkan kehidupan surga kekal. Dan pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi ketika engkau benar. Dan hari ini tujuannya, Tuhan memberikan semua ini apa? Tuhan mau kita adalah anak-anaknya yang luar biasa. Kita yang sudah dipanggil dan dipilih, yang ada taat dan tekun dan setia mengikuti Zoom ini. Ya, mengikuti pekerjaan di mana meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita semuanya. Ada tujuannya. Tuhan mau kita bukan jadi anak Tuhan yang biasa-biasa, yang gampangan, yang kampungan, bukan. Tetapi Tuhan mau kita menjadi anak Tuhan yang luar biasa, yang bisa seperti Yesus bertahan dan mematikan kedaginganmu, menyalibkan kedaginganmu. Dan ketika engkau berhasil menyalibkan kedaginganmu, sama seperti Yesus yang sudah memberikan contoh teladan yang baik. Yesus mati di kayu salib, dia masih mengampuni. Waktu di kayu salib dia berkata, Bapa, ampuni orang-orang yang menyalibkan aku ini. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini mungkin kita sudah berusaha berjalan dalam rel koridor kebenarannya Tuhan. Kita sudah melayani suami kita, istri kita dengan baik. Kita sudah melayani jemaat kita, semuanya orang-orang sekitar kita dengan baik, dengan kasih. Ya, kita berusaha memberikan yang terbaik dan terbaik, tetapi masih yang tidak baik yang kita terima. Caci maki cemooh kita terima. Kenapa? Karena ada faktor unsur iri hati. Semakin engkau dikecam, semakin engkau dicemooh, semakin engkau dipojokkan, ya kan, dituding, berarti semakin ada rencana Tuhan indah dalam hidupmu. Kenapa? Seperti Bapak Gembala Wilson Pangkai berkata, Zoom kita ini adalah Zoom yang luar biasa, yang meluaskan Roh Kudus berkarya. Makanya iblis tidak tinggal diam. Iblis tidak suka. Iblis berusaha, ya, menggoncang, menggoyang, memporak-porandakan, menghancurkan. Kenapa? Karena di situ ada Roh Kudus berkarya. Makanya iblis nggak suka. Iblis ingin sekali menghancurkan. Sama iblis selalu menghancurkan Yesus. Dan dikiranya ketika Yesus mati di kayu salib, dikiranya Yesus mati habis.
Enggak. Justru kematian Yesus memberikan fasilitas kepada kita semua, anak-anaknya, yaitu kehidupan kekal di sorga. Kita lepas, kita terluput dari kematian kekal, terlepas dari maut, neraka kekal. Ya. Dan sama ketika kita bisa mengiring melayani Tuhan dengan segenap hati. Apapun yang dilakukan orang kepada kita, kita tetap berdiam diri. Ketika engkau tetap berdiam diri, engkau bisa memenangkan pertandingan ini. Hanya orang yang selalu bergaul dengan Tuhan, hanya orang yang selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya, maka Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang bisa mengajar, yang bisa membimbing, yang bisa memberikan kekuatan kepada kita, dan bisa mengajari kita untuk mematikan kedagingan kita. Dan ketika kedaginganmu itu dikikis, habis, mati nggak perasa, ya, dicaci maki, digunjingkan, wah diapain aja, nggak kerasa. Kenapa? Karena dagingnya sudah dikikis, dagingnya sudah dimatikan kedagingannya oleh Roh Kudus. Berjalan bersama Roh Kudus, engkau pasti berkemenangan. Saudara, ketika engkau berkemenangan, engkau tetap mengampuni dan mengasihi, engkau tidak usah balas, engkau tetap mengampuni dan mengasihi, maka keajaiban mujizat terjadi. Penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Dan ketika penyertaan Tuhan nyata dalam hidupmu, engkau tidak semakin direndahkan habis, tidak. Tetapi ada cor Tuhan mengangkat engkau, meninggikan engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara tahu, kemarin saya diundang suatu acara. Ya, ternyata yang datang adalah gembala-gembala Persekutuan Doa di Surabaya. Ada beberapa gembala semua. Ada hamba Tuhan juga yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya salah satu ada di situ. Saya pikir Tuhan ini luar biasa. Ya, Tuhan luar biasa. Semua gembala-gembala yang saya pernah khotbah di tempat mereka semua hadir. Ya, dan kita bertemu. Dan di sana Tuhan itu baik. Yang disuruh nyampaikan firman Tuhan adalah saya. Padahal di situ juga ada orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia dikasih bagian doa. Saya bagian doa menyampaikan pesan Tuhan dan juga menyampaikan firman Tuhan. Selesai mendoakan semua yang hadir. Gembala-gembala semua pada datang minta didoain. Tuhan Yesus itu ajaib. Dan ada seorang gembala senior yang udah tua, umur 87 tahun. Dia bertemu saya, dia berkata apa? Ling, kamu luar biasa ya. Kenapa? Kenapa, Bu? Aduh, semua perkataan orang itu, isunya itu luar biasa ya. Oh iya, Ibu dengar ya. Dengar, saya dengar. Tetapi saya selalu bertanya sama Tuhan. Saudara, kita selalu menghakimi orang karena kita merasa kita paling benar, ya kan? Tetapi tanyalah kepada Tuhan. Ibu gembala senior ini berkata, saya tanya Tuhan, saya tidak dengar suara orang. Dan ketika saya tahu, dan dia berkata, luar biasa, Ling, jangan takut. Kita semua mendukung. Puji Tuhan. Padahal Ibu Gembala ini saya kenal cuma waktu saya khotbah di tempat dia. Dan dia langsung memerintahkan anak buahnya di situ. Cari tanggal, cari bulan untuk tahun depan di jadwal ini, Cik Ling Ling. Semua pada tanya, ini kapan lagi ya? Kapan lagi ya? Di sana cuma bisa khotbah setahun sekali. Karena khotbahnya cuma sebulan sekali. Dan saya sudah dijadwal sama mereka. Kemarin saat itu juga. Sampai semua berkata, waduh ini kemurahan Tuhan. Saya bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ketika engkau semakin direndahkan, engkau tetap rendah hati. Semakin engkau direndahkan, semakin engkau bersyukur. Ketika semakin engkau bersyukur, pembelaan Tuhan itu nyata. Bukan manusia yang mengangkat meninggikan kita. Bukan. Engkau berusaha mengangkat dirimu, itu terbatas. Bisa tersandung, bisa jatuh. Tapi kalau Tuhan yang promosikan, Tuhan yang angkat tinggikan, Tuhan akan bawa naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, Tuhan Yesus itu ajaib. Dari satu minta doa, semua minta, akhirnya semua gembala-gembala di situ, semua pada minta doa. Tuhan Yesus ajaib. Promosinya dari Tuhan. Dan hari ini kita bukan bicara promosi dari Tuhan. Ketika engkau berkemenangan,
Ya, ketika engkau bisa mematikan kedaginganmu seperti Yesus sampai di kayu salib, waktu disalib, waktu disesah, Yesus masih berkata, Bapa, ampunilah orang-orang ini. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka perbuat. Saudara tahu, kita barusan mendengar firman Tuhan yang lalu. Abraham dan Ishak, Tuhan perintahkan, dengar firman-Ku dan lakukan kewajibanmu, yaitu perhatikan. Ya, Tuhan katakan, perhatikan apa yang sudah Aku perintahkan dan ketetapan-Ku dan hukum-Ku. Dan kita tahu perintah Tuhan yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi dan segenap jiwamu. Maka itulah hukum yang pertama. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hari ini kita mau belajar tentang kasih Yesus. Ya, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh kita? Saudara, hari ini saya mau beritakan buat saudara. Ketika engkau tidak bisa mengampuni dan mengasihi orang-orang yang menyakiti hatimu, ketika engkau tidak bisa mengampuni dan mengasihi orang-orang yang sudah menyesah engkau, mungkin yang sudah menghancurkan engkau, yang mau mematikan engkau, maka engkau kalah. Kenapa? Karena semua itu datangnya dari iblis. Semua itu datangnya dari iblis. Herodes dipakai iblis untuk membunuh bayi Yesus. Bahkan untuk membunuh semua yang Yesus lakukan, kerjakan. Semua sampai di kayu salib. Iblis selalu memakai orang-orang untuk membunuh, untuk menghalangi, merintangi rencana Tuhan, janji Tuhan yang indah dalam hidupmu, bahkan berkat Tuhan yang akan dicurahkan dalam hidup. Iblis paling tahu. Dan ketika janji Tuhan itu luar biasa dalam hidupmu, iblis datang. Dia menyusup. Bukan dengan tampangnya yang garang, bukan. Tetapi dengan lemah lembut. Cuma ngerasani, mempergunjingkan, itu engkau sudah buka celah. Ikut-ikut nimbrung menjelekan, itu sudah membuat celah. Ikut memberitakan yang tidak baik, itu sudah membuat celah. Kelihatannya sepele, tetapi itu celah yang iblis berikan kepada Anda. Supaya apa? Ketika hatimu bercelah, tidak benar, maka janji Tuhan tidak terjadi dalam hidupmu. Semua yang Tuhan janjikan berkat Tuhan dalam hidupmu tidak pernah terjadi, tidak pernah sampai kepada engkau. Kenapa? Karena kita tidak menyadari kita sudah membuat celah. Dan hari ini saudara, Tuhan mau kita tetap hidup dalam koridor kebenarannya Tuhan. Kita tetap mau mengampuni dan mengasihi. Kita lihat firman Tuhan Yohanes. Ya. Nanti saudara baca di rumah. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Ya, perintah supaya saling mengasihi. Perintah Tuhan tadi pertama kita lihat Matius 22 ayat 37 sampai 40, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini juga sama perintahnya supaya saling mengasihi. Iya. Yohanes 15 kuhos. Yohanes 15 ayat 9. Ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu
supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripadamu. Saudara, perintah Tuhan adalah mengasihi. Yesus sudah mengajarkan, dia teladan bagi kita. Dia selalu memberikan kasih-Nya. Begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, termasuk saudara, sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, supaya kita beroleh kehidupan kekal di sorga. Demikian juga ketika kita mematikan kedagingan kita, maka seperti yang Yesus alami, ada kebangkitan, ada kehidupan yang baru. Saudara, tahukah Anda, ketika Anda belum mematikan kedagingan, tidak mungkin kita bisa mengampuni dan mengasihi musuh kita. Tidak mungkin kita bisa mengampuni dan mengasihi orang yang sudah merobek-robek harga diri kita, yang sudah mencaci maki, yang sudah mencabik-cabik harga dirimu. Tidak mungkin bisa. Tetapi ketika engkau mematikan dagingmu, engkau selalu bergaul intim dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan kepada engkau. Roh Kudus itu yang memimpin jalanmu, memberikan kemampuan kepada engkau, sehingga engkau cakap melalui segala perkara. Engkau bisa melalui semuanya, dan engkau bisa tetap mengampuni dan mengasihi, dan engkau berkemenangan. Dan engkau mendapatkan kehidupan yang baru. Ya, hari ini firman Tuhan bagus. Saya akan lanjutkan supaya Anda tidak mengantuk, tapi tidak separuh-separuh, tapi Anda lebih mengerti. Bagaimana kita bisa mengasihi? Tidak gampang. Ya, mengasihi, mengampuni suami aja susah kok. Cuman karena kata-katanya, karena perbuatannya, karena dia tidak memberikan uang belanja, karena dia menghabiskan uang. Kita bisa marah kok. Kita bisa jengkel, kita bisa dendam. Apalagi suami menyakiti hati kita, aduh seumur hidup nggak bisa lupa. Sakit hatinya nggak bisa lupa, benar nggak ibu-ibu? Iya, nggak bisa lupa. Tapi hari ini, luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Engkau bisa melupakan segala semuanya. Dan engkau bisa mengampuni dan mengasihi. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa mengampuni dan mengasihi. Kita bisa sebagai pelaku firman untuk melakukan perintah Tuhan, yaitu mengasihi sesama kita. Mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati. Kita lihat lagi, Yohanes 15. Yohanes 15, ya, ayat 1. Yohanes 15, ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Anda tidak salah kalau Anda melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Bapamu di sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, tetapi ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kenapa kita selalu dikikis?
selalu diajar, selalu diasah, selalu dibentuk, selalu diproses. Kedaginganmu dikikis, batu-batu kerikil kecongkaanmu, kesombonganmu, semua dibuang. Supaya engkau rendah hati. Ketika engkau rendah hati, engkau bisa merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan ketika kau bisa merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, semakin kau dibersihkan, semakin kau diajar, semakin kau melekat sama Dia. Kenapa? Di balik semua yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Karena Dia mau engkau berbuah. Engkau bukan sebagai ranting yang biasa-biasa, yang dibuang dan dibakar di api. Tetapi engkau mau dijadikan sebagai ranting yang berbuah. Ayat selanjutnya. Ialah manis kena manis. Kamu memang sudah bersih. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah dalam hadirat Tuhan. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengajar, hanya Roh Kudus yang bisa membentuk, hanya Roh Kudus yang bisa memberikan petunjuk, dan hanya Roh Kudus yang bisa membimbing dan memimpin jalanmu untuk berjalan tetap dalam koridor kebenarannya Tuhan. Dan hanya Roh Kudus yang bisa. Semakin hari engkau sering saya menyampaikan pesan Tuhan. Orang yang duduk diam dalam hadirat Tuhan, orang yang selalu berdoa, maka aliran-aliran air dari atas turun. Turun membasuh hatinya, membersihkan hatinya, membersihkan seluruh hidupnya, pikirannya dan semuanya. Air kehidupan dari sorga yang membersihkan engkau, menyucikan engkau, memberikan kekuatan kepada engkau, memberikan kemampuan kepada engkau, dan memberikan kehidupan kepada engkau. Kehidupan yang berubah, kehidupan yang berbuah, kehidupan yang berkemenangan. Oleh sebab itu, melekatlah pada pokok anggur yang benar. Melekatlah kepada Tuhan Yesus Kristus yang benar. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Jangan melekat kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah manusia biasa. Dia bisa menolong engkau, tetapi pertolongannya terbatas. Tetapi kalau Yesus tidak pernah terbatas. Engkau mendambakan kasih sesama manusia, terbatas, ada batasnya. Engkau mendambakan kasih anak-anakmu, terbatas, ada batasnya. Kalau anakmu sendiri mengalami masalah, nggak mungkin dia ingat lalu dia terus mengasihi engkau. Nggak mungkin. Dia punya keluarga sendiri. Dia akan memperhatikan keluarganya sendiri. Boro-boro memperhatikan engkau. Nggak. Makanya kenapa banyak orang-orang tua yang dimasukkan oleh anak-anaknya ke panti jompo. Karena mereka tidak ada waktu untuk memperhatikan. Mereka sibuk dengan memperhatikan keluarga mereka sendiri. Tetapi kalau engkau melekat pada pokok anggur yang benar, Dia akan memberikan kehidupan kepada engkau. Kehidupan yang layak dan berkenan. Dan kehidupan yang penuh dengan kemenangan dan kemenangan. Dan masa tuamu akan aman dan nyaman, dipelihara oleh Tuhan. Tidak akan kekurangan. Saudara, hari ini melekatlah pada pokok anggur yang benar. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Jangan cuma kita datang hanya di depan saja. Di hati tidak. Datanglah dengan segenap hati. Lakukan sesuai yang Tuhan mau. Dan ketika kita melakukan semuanya, maka engkau akan melihat hasilnya. Firman Tuhan berkata ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, kalau engkau tinggal di Bapamu, di pokok anggur yang benar, maka semua tingkah lakumu, perbuatanmu, tutur katamu, semuanya ada dalam kebenaran. Hatimu, isi hatimu, pikiranmu, semuanya ada dalam kebenaran. Apapun yang orang katakan, asal engkau tetap benar di hadapan Tuhan, maka penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya dan indah pada waktunya dengan cara Tuhan. Tidak perlu membela diri, tidak perlu membantah, tidak perlu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan ketika Yesus disalib di kayu salib, Tuhan tidak berkeluh kesah, Tuhan tidak marah sama Bapa di sorga, enggak. Tetapi dia menerima semua itu. Bahkan dia masih mengampuni sebelum dia meninggal. Dia masih bisa mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Itulah kasih yang tiada terbatas. Yang rela mengorbankan nyawanya untuk supaya kalian mendapatkan kehidupan surga kekal, mendapatkan kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berbahagia, yang sukses, berhasil dan berbahagia dan berkelimpahan. Di bumi engkau diberkati dengan kehidupan yang berkelimpahan. Ketika engkau benar, maka pintu surga terbuka bagimu. Waktu tiba saatnya engkau harus kembali menghadap tahtanya. Mari saudara, hari ini Tuhan sangat-sangat mengasihi kita semua yang ada di sini. Ya, awalnya kemarin saya datang, saya langsung duduk pada mejanya gembala senior. Ya, lalu ada beberapa orang di meja sana, semua gembala-gembala yang ngetop-ngetop yang pernah ngundang saya semuanya. Ya, ya. Lalu dari hamba Tuhan juga yang datang, ya sepertinya namanya kalau ya kita nggak sebut namanya, pokoknya seperti kayak kalau hamba Tuhan ketemu hamba Tuhan itu kayak orang saingan, ya toh. Saya tetap rendah hati, saya tetap menyapa, saya tetap baik. Saudara, tahu nggak? Dengan berjalannya waktu, tuan rumah menyerahkan semuanya kepada saya untuk doa, untuk sampai firman, untuk doain keluarganya satu persatu. Biasanya semua. Ibu gembala senior datang lagi menumpangi saya, sama berdoa bersama. Dan saya belajar menghargai. Walaupun kita sesama hamba Tuhan, belajarlah menghargai. Waktu saya dipanggil ke depan untuk mendoakan keluarga di sini, untuk mendoakan mempelai di sini, saya panggil ibu gembala senior. Saya ambil, kita sama-sama berdoa. Saya bilang, saya menyampaikan pesan Tuhan, ibu gembala juga berdoa buat mempelai. Saudara tahu nggak? Ibu gembala itu merasa, aduh, Anda panggil, iya, kita sama-sama. Hargailah sesama hamba Tuhan. Dan beliau merasa dihargai. Saya langsung dijadwal untuk tahun depan. Saudara, ketika ada kesatian, dan semua melihat gembala senior, luar biasa, jarang bisa khotbah di situ katanya. Tetapi gembala senior ini begitu baik. Semua gembala-gembala itu semua pada datang. Ya, Cilingling doain saya, Cilingling, mau ketemu, doain saya. Semua kembali jadi akrab. Bahkan hari ini telepon saya, ya, tanya macam-macam. Saudara, Tuhan Yesus itu baik. Tidak usah mengadakan pembelaan. Diam aja, berdiam diri, melekat pada pokok anggur yang benar. Lakukan sesuai dengan kehendak Dia. Maka pembelaan Tuhan itu nyata. Karena promosi bukan datangnya dari manusia. Promosi datangnya dari Tuhan. Banyak orang, ya, di luaran sana mungkin berkata tentang saya apa ABC. Saya enggak mau bingung. Saya enggak dengar semuanya. Saya enggak pernah dengar kabar apa-apa. Sampai ada yang iri hati yang begini loh. Saya pikir ngapain iri hati sama saya. Iya kan? Loh, hamba Tuhan itu loh bayarannya piro. Iya kan? Ngapain iri hati? Tetapi kenapa? Sampai saya berkata, dunia persaingan dagang sama dunia persaingan pelayanan, hebat pelayanan.
Ya, kok bisa gitu loh ya. Persaingan dagang paling satu bangkrut, satu tutup, satu buka jaya kan gitu. Habis perkara. Persaingan dunia pelayanan enggak habis-habis. Kenapa itu bisa gitu? Iya. Dan Tuhan kasih tahu kenapa enggak habis-habis. Persaingannya luar biasa. Kenapa? Karena ada iblis yang mendompleng di situ. Iblis yang mau menghancurkan. Iblis yang mau menghabiskan. Tetapi ketika engkau benar, pembelaan Tuhan itu nyata. Pembelaan Tuhan itu luar biasa. Belajarlah menghargai sesamamu. Belajarlah rendah hati. Maka penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, promosi Tuhan itu luar biasa. Ya, sampai ada orang berkata, ya, Cik Ling Ling itu di Surabaya lagi naik daun. Yang lama kok tenggelam dan tenggelam. Saya berkata, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, Cik Ling Ling bisa naik bukan karena Cik Ling Ling pintar, enggak, masih pintar gembala kita, Bapak Gembala Stephen Moses, Ibu Gembala Faber. Saya enggak ada apa-apa. Tetapi kalau saya bisa, saya belajar dari contoh dan teladan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pokok anggur yang benar. Tetap rendah hati. Jangan ketika ada masalah, si A ngomong ini loh begini, lalu kita jadi kompornya, dibuat apinya jadi besar, dia terbakar. Jangan. Tetapi kita jadi anak Tuhan yang baik, jadi orang benar ketika ada masalah, keep masalah itu. Bila perlu dihapus, dihilangkan, nama Tuhan tidak sampai dipermalukan. Tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Itu ketika kita melakukan itu, saudara, upahmu besar di surga, demikian juga di bumi. Jangan satu hamba Tuhan jatuh, beritanya itu di mana-mana sampai luar negeri, heboh. Ya, tetapi saudara, kalau kita anak Tuhan yang benar, kita akan simpan itu berita, tidak mempermalukan nama Tuhan. Semakin engkau iri hati, semakin engkau mempergunjingkan, semakin engkau menjelekkan, semakin kelihatan aslimu, engkau tidak benar, engkau tidak baik. Ya, saya pernah dengar gembala senior berkata, kalau ada orang datang kepada saya, mulai berkata, si A ini gini-gini, keluar kamu, saya tidak mau dengar. Kalau engkau bisa membicarakan orang lain, berarti engkau sendiri nggak bagus. Engkau juga pasti bisa membicarakan saya di depan orang lain. Saudara, hari ini, contoh Tuhan adalah luar biasa. Sampai Yesus mati di kayu salib, dia tidak marah. Dia tetap mengampuni dan mengasihi. Dan hari ini bukan Yesus saja yang dimati di kayu salib, tapi hari ini Yesus mau kita semua mematikan kedagingan kita, keegoan kita, keangkuhan kita. Ya, kesombongan kita, ketamakan kita, semuanya disalibkan. Kedaginganmu, emosimu, semuanya engkau salibkan. Sehingga engkau tidak akan merasa apa-apa lagi. Ketika engkau bisa menyalibkan daging, mau apapun terjadi, engkau tidak akan terpengaruh. Engkau tidak akan merasakan pahit, manis, kecut. Enggak. Karena engkau sudah menyalibkan kedaginganmu. Dan tahukah engkau, ketika dagingmu sudah disalibkan, ada kebangkitan, ada kehidupan baru, ada kemenangan yang dari Tuhan, ada jalan terbuka bagimu, pintu yang tertutup ditutup oleh iblis, ditutup oleh semua, itu akan Tuhan buka kembali dengan cara Tuhan yang ajaib. Pintu terbuka bagimu, jalan terbuka bagimu, semua jendela-jendela terbuka bagimu, sehingga sirkulasi udara di dalam rumahmu menjadi kembali sejuk, menjadi aman, menjadi nyaman. Artinya apa? Ketika engkau bisa menjaga hatimu, tetap mengampuni dan mengasihi, dan hatimu tetap beralaskan kebenaran Tuhan, maka dalam hatimu selalu ada kedamaian, kesejahteraan yang dari Tuhan. Apapun boleh dikatakan orang di luar, hatimu tidak akan terpengaruh, hatimu tetap damai dan sejahtera.
hatimu tetap tenang. Ketika hatimu tetap tenang, ketika engkau bisa mengampuni dan mengasihi, orang mau berbuat apa, orang nyantet engkau, orang dukunin kamu, orang mau buat kamu babak belur, orang mau buat kerjaanmu sepi, tidak akan mengenai engkau, tetapi akan kembali kepada orangnya sendiri. Dia yang sepi sendiri, engkau tetap ramai. Kenapa? Karena hatimu benar, hatimu tetap tenang, damai sejahtera, damai sukacita, Tuhan ada dalam hatimu. Ya. Dan disertai dengan kebajikan dan kemurahan, apalagi ketika hatimu kaya, berkemurahan, selalu mengampuni dan mengasihi lawan-lawanmu, musuh-musuhmu. Engkau berkemenangan, engkau akan dibawa naik dan naik. Mari saudara, hari ini kita belajar dari teladan Yesus. Ya, perintah Tuhan adalah mengampuni dan mengasihi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Mengampuni dan mengasihi sesamamu. Dan perintah Tuhan tadi kita baca juga harus mengasihi sesama kita. Nggak mungkin kita bisa mengasihi. Dasar hati manusia itu nggak ada kasih. Kenapa? Dari dasar awal pertama Adam dan Hawa, ada hati yang tidak bersyukur. Ada hati yang tamak. Kenapa? Udah dikasih fasilitas surga, Taman Eden sama Tuhan. Masih pingin makan buah yang sudah dilarang. Tergiur dengan makan buah. Tergiur oleh janji iblis yang kosong, yang palsu, yang mematikan. Akhirnya manusia makan buah itu dan akhirnya mati. Ada di dalam dunia, tidak lagi di Taman Eden. Jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari dalam hati itulah terpancar kehidupan. Kalau hatimu benar, terpancar kehidupan. Tetapi kalau hatimu culas, hatimu nggak baik, iri hati, dengki, wajahmu pasti kelihatan. Wajahmu pasti cemberut. Wajahmu nggak sedap dipandang. Karena keluar dari hatimu. Oleh sebab itu mari, hari ini Tuhan sangat mengasihi kita semua. Intinya, Tuhan mau kita belajar mematikan kedagingan kita. Supaya ada kehidupan, ada kebangkitan, ada kemenangan, ada kehidupan yang baru. Kehidupan yang berhasil, kehidupan yang sukses, kehidupan yang berbahagia, dan kehidupan yang berkelimpahan. Dan itu tidak sampai kepada Anda, sampai kepada 4 keturunanmu. Karena janji Tuhan adalah sampai anak menantu cucu cicitmu. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Kelihatannya susah, susah gampang. Susah ketika engkau tidak terima. Karena dagingmu sakit, engkau semakin susah. Tetapi kalau dagingmu nurut, Tuhan Yesus dicambuk, dia nurut. Dipakaikan mahkota duri, nurut. Dicucuk, nurut. Dikasih minum anggur pahit, nurut. Tidak membantah. Masih mengampuni dan mengasihi. Yang terjadi, dia tidak turun dari salib, enggak. Dia mati malahan. Ketika dia mati, bukan berarti dia mati kalah. Habis, enggak. Dia mati, dia memenangkan neraka kekal. Dia masuk ke dalam neraka kekal. Dan dia memenangkan pertandingan ini. Dia keluar sebagai pemenang. Dia bangkit menyediakan surga kekal buat Anda semua. Dan ketika engkau berkemenangan, ada kebangkitan dalam keadaan keterpurukanmu. Mulai ada kebangkitan, mulai ada kehidupan baru. Yang tadi jalannya buntu, yang tadinya nggak ada jalan, percaya ada jalan terbuka bagimu dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari, hari ini perhatikan baik-baik. Jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Ya, Tuhan Yesus ajaib. Dia yang sudah memberikan contoh dan teladan. Firman Tuhan berkata apa? Tuhan mau kita sebagai anaknya serupa dan segambar Allah. Dan Tuhan mau kita juga seteladan dengan Dia. Bukan berarti kita mati di kayu salib. Di kayu salib sudah ditanggung Yesus. Tetapi Tuhan mau kita belajar mematikan kedaginganmu supaya engkau berkemenangan. Percayalah, ketika engkau mematikan kedaginganmu, engkau udah nggak tamak harta. Engkau udah lihat duit itu silau. Ya. Engkau udah tamak semuanya.
Tuhan akan bawa engkau naik dan naik. Kita perlu harta, kita perlu duit, betul. Tetapi bukan kita ketiban uang, jatuh uang, lalu kita kependam dengan uang. Enggak. Tuhan selalu mengajarkan kepada saya, seberapapun itu uang jatuh berkarung-karung dalam hidupmu, engkau tetap harus naik di atas karung itu. Jatuh lagi berkarung-karung semakin tinggi, engkau harus naik di atas karung itu. Kita selalu di atas. Jangan kita jatuh ketimpa duit, tetapi kita berdiri di atas duit. Baru kita berkemenangan. Ya, dan itu hanya bisa dilakukan orang yang berkemenangan, yang sudah mematikan kedaginganmu. Mari saudara, hari ini Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Ya, saya merasa firman Tuhan hari ini juga luar biasa. Ketika kita sebagai pelaku firman, percayalah, keajaiban mujizat terjadi. Percayalah, ketika engkau berkemenangan, engkau merendahkan hati, engkau melayani dengan kasih, kasih Yesus yang tiada terbatas, mengalahkan segalanya. Bahkan mantra, tenung, dukun, santet, ketika engkau mengasihi, engkau mengampuni dan mengasihi, mantra itu tidak berlaku dan tidak akan mengenai engkau, akan kembali kepada pengirimnya. Semua hanya bisa dikalahkan hanya oleh kasih Yesus yang tiada berkesudahan. Ya, mari. Saya undang Ibu Gembala Febe Ninik yang berdoa buat firman Tuhan. Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur Tuhan pada malam hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita percaya semua ini bukan kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memperhatikan, peduli dengan kita. Kita sangat membutuhkan firman-Nya, akan menunjukkan langkah-langkah kita, apa yang harus kita perbuat. Puji Tuhan, bahwa firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-22 mengatakan, siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Marilah kita akan pegang firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu adalah keluar daripada pimpinan Roh Kudus. Karena Tuhan mengasihi dan membela kita, supaya jangan satu pun yang binasa, tetapi semuanya beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita akan masuk dalam doa, kita naikkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Ramakana makarya lama sangkara makuria lama so. Ya ramakana makarya lama sangkara makuria lama so. Ya lama sangkara makuria lama. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yang maha besar Bapa kami di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya, firman-Mu telah mengajarkan kepada kami. Biarlah kami untuk berbuat kasih. Walaupun kami sudah dihina, direndahkan, dilecehkan. Oh Tuhan, walaupun kami sudah dicemooh. Tuhan, sebagaimana Tuhan katakan bahwa kami harus rela mengambil bagian penderitaan Kristus. Di mana Tuhan rela menderita, dihina, diolok sampai mati di atas kayu salib untuk membela kami, untuk mengampuni dosa-dosa kami, untuk menyelamatkan kami. Maka kalau kami harus mengalami sedikit Tuhan masalah, biarlah kami tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa, tetapi kami mau maju terus di dalam Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah penolong kami, Engkau pembela kami, Engkau tahu tidak ada yang tersembunyi di depan Engkau. Kalau kami benar, Tuhan yang bela, bukan kami yang maju untuk mencari pembelaan dunia ini. Karena Tuhanlah sempurna kasih-Nya.
Terima kasih Tuhan, ampuni dosa salah kami. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami Tuhan. Ampuni kebodohan kami. Seringkali kami bodoh untuk melakukan hal-hal yang salah di hadapan Engkau. Biarlah firman-Mu memberikan tuntunan, petunjuk kepada kami. Biarlah kami mau belajar menjadi umat Tuhan yang setia. Pegang janji firman Tuhan dengan taat dan setia, kerendahan hati, kesabaran, dengan penuh hikmat, akal budi, dan bijaksana. Sehingga dari hidup kami dapat memberikan kesaksian kepada dunia, supaya dunia tahu bahwa Tuhan yang ajaib itu sanggup untuk mengubahkan setiap kehidupan kami. Asal kami mau merendahkan diri dan pegang firman Tuhan, kami menjadi manusia yang beda dari yang kemarin. Kalau kemarin kami penuh dengan dosa dan salah, hari ini kami harus berubah. Kami harus menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar Kristen yang solid Tuhan. Haleluya, sehingga kami boleh menjadi berkat di mana Kau Tuhan tempatkan kami, di mana Tuhan percayakan kami untuk kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu Cik Ling. Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan pengurapan dari kuasa otoritas sorga. Tuhan tambah-tambahkan berkat kekuatan supranatural, Tuhan bekerja dengan sempurna. Bala tentara malaikat Tuhan berkemah di sekitar kehidupan hamba-Mu dan keluarganya, baik pelayanannya, baik jemaat yang dilayaninya. Tuhan pakai hamba-Mu ini semakin hari semakin sungguh-sungguh nyata kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan berkati pelayanan Grace Ministry, baik onsite maupun Zoom, maupun pelayanan yang ada di luar kota, di Surabaya dan sekitarnya. Tuhan, supaya dimanapun hamba-Mu Tuhan percayakan untuk menjadi berkat dalam pelayanan di dalam ladang Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan, banyak jiwa yang diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Tuhan, kiranya Kau mau pakai hamba-Mu untuk melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan ini, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, doa-doa nubuatan buat kami hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Pergumulannya untuk siap untuk Tuhan, menara doa yang akan segera akan dimulai, maka Tuhan juga campur tangan. Baksos yang akan Tuhan dilaksanakan pada bulan Oktober, Tuhan Kau senantiasa tolong cukupkan semuanya, semua yang dibutuhkannya. Berkati sponsor, donatur, berkati Tuhan kami serahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom Grace Ministry, berkati co-host, berkati anak-anak Tuhan, Bapak Ibu rumah tangga pernikahannya, Tuhan suami istri, anak-anak, semua cucu, mantu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkati bisnisnya, proyeknya, usahanya. Bahkan kami berdoa jika ada di antara anak-anak Tuhan yang ada di dalam Zoom ini, yang sudah lanjut usia, yang sudah begitu lemah fisiknya, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, supaya tetap hati yang gembira, sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini kepadamu. Engkau menjangkau kalau ada yang sakit, Tuhan jamah oleh darah Yesus mereka disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah pun terhibur, yang dalam persoalan dan masalah yang belum kunjung selesai, Tuhan akan segera turun tangan untuk menolongnya dan akan dapat diselesaikan dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan, Engkau mau tolong Tuhan, Engkau buka jalan mereka yang dalam kekurangan. Tuhan, Engkau yang sanggup memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan lanjut ibadah pada malam hari ini sampai selesai. Tuhan pakai hamba-Mu terus, tambah-tambahkan urapan dan hikmat-Mu kepada hamba. Tuhan tolong, terima kasih Tuhan. Apabila masih ada kuasa-kuasa kegelapan, Tuhan, haleluya, setan, iblis, roh-roh jahat, Tuhan, unsur dunia yang jahat itu kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menolong, menyertai, dan melindungi. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami menadahkan tangan. Tuhan, di hadapan Engkau, dan Tuhan turun tangan untuk memberkati kami. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah
berkat kasih sayang Tuhan Yesus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya dan menyertai dan melindungi kita semuanya, itu berkat Abraham dan Ishak, Yakub turun atas kita dengan keselamatan, ketenangan, damai sejahtera dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Feban ini atas doanya, pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Puji Tuhan. Terus berjuang, Ci. Tuhan berkati ya, Immanuel. Sama-sama Ibu, semangat. Ya. Gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan, penglihatan nubuatan ada? Ada? Tan Pobing, ya Tan Pobing angkat tangan, kenapa? Ya, saya waktu hari, ya Shalom ya, waktu hari Kamis yang Zoom-nya Cik Lingling, saya kan terakhir didoakan Pak Dokter Habel. Itu cucu saya kan sakit, didoakan memang dari doanya dari Dokter Habel, tapi melalui Tuhan Yesus yang mengurapi. Nah, cucu saya ini hari ini keluar, ternyata puji Tuhan ya, memang kalau Celingling di firman ini tadi saya mendengarkan harus sungguh-sungguh, kalau punya iman, punya apa, itu memang kalau doanya setengah-setengah pasti Tuhan tidak dijawab. Nah ini saya ini dikabari anak saya, cucu saya hari ini siang keluar dari rumah sakit, juga tesnya darah, tidak ada penyakit apapun. Amin ya. Ini sudah panasnya turun, saya luar biasa, saya sukacita, saya merasa hati saya sudah damai sejahtera, juga berkatnya dari memang dari doa-doa dari Celingling sama Dokter Habel itu urapi sama Tuhan Yesus, disembuhkan luar biasa. Dan di Zoom menara doa Ministry ini memang luar biasa. Saya tetap doa supaya lancar dan dilindungi Tuhan. Semoga semuanya tidak ada apapun, halangan pun, juga untuk Celingling selalu sehat badannya. Saya setiap malam, bukan cucu saya semuanya yang saya doakan itu yang betul-betul luar biasa ini. Saya merasa mau nangis, tidak bisa menangis. Saya bangga Celingling. Ini saya luar biasa memang. Itu Tuhan yang mengurapi. Cucu saya luar biasa. Sekarang dia bisa lincah, senang, dan bisa panasnya sudah. Haleluya ya. Puji Tuhan. Ini tesnya ini darahnya memang sudah tidak ada. Katanya dokter boleh pulang dari ini. Terima kasih kesaksian saya Celingling. Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih kesaksiannya Ibu Tan Pobing. Tuhan Yesus mengasihi ya, sehingga doa seorang nenek luar biasa. Ya, melalui Dokter Habel Dunia yang kemarin berdoa, Tuhan sembuhkan cucunya. Ya, semangat makin melekat sama Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati, dan memakai Ibu Tan Pobing semakin luar biasa. Amin. Ya. Memberkati. Ya, Tuhan berkati. Saya persilakan Ibu Gembala Grace Lumampau bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Salam, puji Tuhan. Tadi kita sedang dibawa Tuhan untuk melewati aliran air yang begitu indah dan sangat jernih. Di saat hamba Tuhan Ibu Ong Lingling sedang menyampaikan firman, maka air yang jernih ini makin meluap dan banyak orang seperti kehausan dan mau mengambil air itu untuk diminum. Roh Tuhan berkata,
bahwasanya kuasa Tuhan semakin dahsyat dan hebat. Tuhan sudah percayakan pada hambanya Ibu Ong Ling Ling untuk terus-menerus menyampaikan isi hati Tuhan yang Tuhan telah berikan dalam hidupnya melalui firman demi firman Allah yang sudah dijabarkan tadi. Itu bukan hanya sekedar firman huruf-huruf yang mematikan atau firman asal biasa saja seperti orang membaca koran, tetapi hambanya dalam keadaan mengalirkan air yang jernih di tengah-tengah Zoom ini. Selain itu, saya diperlihatkan bahwa ada beberapa di antara orang yang ikut di Zoom ini masih ragu-ragu. Di hatinya ada tanda tanya, tapi setiap tanda tanya itu hilang karena terjawab lewat firman Tuhan. Begitu pula Tuhan katakan, supaya semua yang ikut di Zoom ini mempercayai Roh Kudus yang sedang berkarya dahsyat, dan ada beberapa di antara saudara yang belum bisa meraih pemakaian Tuhan lewat karunia Roh. Tuhan katakan siapkan diri karena Tuhan mau pakai untuk bisa menerima karunia-karunia Roh. Selain itu Tuhan katakan ada beberapa orang yang sudah memegang bunga. Bunga ini berbicara karunia Roh juga, tapi dia taruhnya di belakang. Dia seperti nggak bisa menyampaikan itu, rasanya terhalang. Tuhan katakan biarlah hatimu tetap baik dan libatkan Tuhan saja supaya karunia-karunia itu tidak akan dibendung oleh keinginan daging, tapi libatkan karunia ini untuk bisa mematikan keinginan-keinginan daging. Dan waktu hambanya bilang kita harus mati, dan memang betul, kalau kita mati atas segala dosa, maka keinginan roh yang mencuat, yang akan muncul, dan membuat orang-orang gairah sekali mendengarkan firman Allah dan ingin menggaya hidupkan firman Allah tersebut. Saya diperlihatkan untuk hambanya Ibu Ong Ling Ling kembali. Dia dibawa Tuhan di beberapa tempat, baik di Surabaya maupun di tempat-tempat lain. Dan setiap orang yang didoakannya, mereka diberi Tuhan api langsung. Dan tatkala api ini mereka bawa, maka setiap orang yang ada api ketemu di daerah itu kelihatannya sangat mulia sekali keindahannya. Tuhan percayakan banyak hal, dan api itu akan semakin besar nyalanya. Bukan api yang menghanguskan, tapi api Roh Kudus yang membawa gerejanya disucikan, disempurnakan. Mari angkat terus pengajaran firman, bukan hanya pegang, tapi gaya hidupan, supaya Roh Kudus semakin memacu kita, membakar kita, dan makin membara. Kalau sudah membara, semakin ditiup angin, dia akan tetap menyala luar biasa. Itu maunya Tuhan. Dan terakhir Tuhan katakan adalah satu pohon, dan pohon ini makin kelihatan dari banyak orang. Tadinya pohon ini seperti biasa-biasa, tapi lambat laun pohon ini menjadi banyak bunganya dan banyak buahnya, dan banyak orang berdatangan mengambil buah tersebut. Kiranya ini yang menjadi kehendak Tuhan untuk Grace Ministry Drum, menjadi pohon kesayangan Tuhan, akan dinikmati oleh banyak orang, sebab tujuan pelayanan ini adalah memiliki hati yang suci, hati yang murni, hati yang tulus sama dengan hati Tuhan. Itu maunya Tuhan, kita angkat kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah pernyataan dan membuat Tuhan memberkati. Amin. Ya, saya bersyukur sama Tuhan dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Grace Tumampau yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kalau Roh Kudus hadir bukan saja dari saya, tetapi dari hambanya Ibu Gembala Grace Tumampau juga ada pesan-pesan Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus hadir dan semua yang disampaikan itu untuk menguatkan kita, untuk semakin kita yakin dan percaya, semakin kita mau hidup berpegang teguh pada kebenarannya. Ya, berbahagialah semua kita yang ada di sini yang selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita.
Terima kasih kepada hambanya Ibu Grace Lumampau. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Iya. Ya, saya persilakan Ibu Natalia Wijaya mau bersaksi.